Oh, ini adegan-adegan pasti yang... Wah! Ini dia guys! Gue tahu gue bisa relate dengan ini langsung. Bersama, kembali lagi bersama gue Chandra Leo di Reaksi Editor Indonesia. Dan kembali lagi kita ke reaksi video-video angkatan SMA. Masih jadi bagian dari season ya, video angkatan SMA ini. Dan kita akan melihat di akhir season dari video angkatan SMA ini, siapa nih yang menurut kita, nggak cuma gue, ada tim, kita akan memilih siapa nih yang terbaik. Dan masih dalam pencarian juga kita, dan ini udah masuk ke episode yang kedua. Dan ini kayaknya bakal seru sih untuk ini, karena ada banyak yang rekomendasikan, banyak juga yang kirim, dan kita tuh sampai mendapat email, sampai sekarang tuh masih ada, itu udah hampir 1000 lebih yang kirim email. Ini ada video dari SMAN 1 Binjai, judul videonya adalah A Revolution of Changes, Revs 2024. Kita coba lihat nih video angkatan SMA dari SMAN 1 Binjai. Langsung aja. Hey! What is the point of Shot awal, There wow! was a large guest- Guys, gue baru mulai. Kenapa udah dikasih shot computer generated image atau CGI dengan kualitas yang oke nih, keren nih. Tapi ini ditulis ada FA Studio Indonesia. Oh, ini kayaknya yang bantu mengerjakan juga ya, FA Studio Indonesia dan OSIS SMA Negeri 1 Binjai. A Revolution of Changes. Keren. One day, Opening a shot yang luar human biasa. wish Ada lives vibe to Wonderland ya, explore a tapi new kayaknya story mencoba untuk kreasi full of sendiri kayaknya. happiness, Oke. tears, Lanjut. Biasanya sih kalau siluet dalam bentuk 3D, ini yang gue juga belajar dari Alfie-Rev, sometimes siluet ini jadi esensi artistik, tapi juga menutupi beberapa detail yang kurang. Nah, itu biasanya yang dilakukan dari teman-teman yang melakukan CGI. Selain ada kebutuhan artistik, mungkin ada yang kurang di rendering, jadi dibuat efeknya siluet. Menurut gue ini sebuah shot opening yang benar-benar bisa nge-hook orang nonton sih. Karena kita diajar dengan wide shot dan kita dikasih lihat kayak ini loh dunia dari videonya gitu, in a way. Karena emang betul cara untuk nge-capture orang tuh kita baiknya jangan shot close up di awal atau apa. Di sini tiba-tiba ada perubahan color palette yang agak kaget ya gitu, karena sebelumnya kan kita lihat rasanya siluet terang gelapnya gitu. Tiba-tiba di sini langsung kayak bright, seakan ini berasa kayak udah di beda tempat dan di beda time of day juga. Di next shotnya itu kita balik lagi ke dunia yang bangunan Eropa ini besar jembatan. Either way, modelingnya juga oke, dunia dan positioningnya. Rata-rata tuh semuanya mengarah ke shot yang siluet. Hanya ini doang tadi, shot yang ini aja nih. Dia ngarah ke positioningnya lebih bright. Nah, gue tuh penasaran tuh sama yang di tengah sebenarnya. Ini kan real footage atau 3D model ya, kalau gua bisa tebak. Apapun itu, lighting ke objeknya, si putri di tengah itu nyambung dengan frame gitu, nggak kelihatan kayak kepisah. Kan kalian bisa ngerasain ya, dimana kayak objeknya apa, backgroundnya apa, terus kayak kepisah, ini kayak ditempel gitu green screen. Ini kayak nyambung. Dari gue ini salah satu yang terbaik juga nih pengambilannya gitu dan desainingnya, karena berasa asli gitu. Gua berasa nggak kayak, oh ini CG nih gitu, apalagi kalau di HP ya. Tapi tinggal masalah konsistensi aja guys, konsistensi adegannya itu, arah satu dunianya dari mana aja tuh kayak kelihatan kayak berbeda-beda. Ibarat kalau kita harus lebih kritis lagi gitu. Dunianya kayak lompat-lompat beda-beda, tapi tetap keren banget coy, gila. Emang selalu menarik kalau emang udah ada efek-efek CGI. Nah, ini menarik nih, shotnya ini cukup menarik karena time of day-nya bergerak. Mataharinya, selain ada movement kamera, karena secara shot seperti ini, gue mikirnya kayak kalau misalkan CG ya, untuk bisa ada pergerakan dalam frame itu kan lebih oke. Pergerakan itu bisa ditimbulkan dari daun-daun ataupun pohon-pohon. Nah, logika menggerakannya gimana? Mungkin dengan wind simulation gitu loh. Dengan ada wind simulation, ini akan ada pergerakannya oke. Tapi mungkin itu nggak mau di-achieve di sini. Berakhirnya di-achieve adalah pergerakan matahari. Ya tuh, kita lihat shadow-nya tuh bergerak gitu. Nah, itu yang ngebuat shot ini juga appealing juga gitu. Effort banget untuk video angkatan SMA. Salut, respect pembuatannya. Gue kepengen nih ke depannya. Ayo guys, video angkatan SMA hajar lebih lagi. Ini udah jadi start nih. Karena gue benar-benar nggak expect di video angkatan SMA ada hal-hal seperti ini untuk jadikan opening. Jadi luar biasa teman-teman. Tadi sequence 40 detik, ini kayak baru mulai lagi videonya. 40 detik awal sudah sangat-sangat menarik ya. Waduh, video angkatan SMA kayak gini nih. Woi, guys, Syahun yang kebab dengan idenya. Kayaknya udah next level banget sih untuk video angkatan SMA. Ini jangan-jangan one day video angkatan SMA bisa melewati project-project yang sudah lewat-lewat di Rewind Indonesia atau mungkin Wonderland Indonesia. Baiklah, Gokil. katakan saja. 40 detik itu gue tau effortnya banyak tuh, dan terima kasih sudah mau
melakukan Masa-masa effort segitunya. SMA Lanjut lagi, ini, kita udah lihat partikel biru. sehingga aku dan semuanya Oh, menarik. Ada rasa vibe-vibe waktu gue bikin Rewind 2022 nih. Again, gue pasti mereferensikan yang gue tahu. Ini dia dari partikel, terus jadi orang. Gue pernah melakukan efek ini yang kurang lebih sama rasanya di Rewind Indonesia 2022. Jadi memang yang di sini berarti plate-nya cuman cukup syuting. Gua nggak tahu apakah kalian syuting dengan background hitam atau ada background green screen, abis itu kalian maskingin. Tapi melihat dari sini sih ya, ini kalau penilaian gua melihat, kayaknya ini nggak green screen deh. Kalian mau syuting di black screen deh. Karena detail di rambutnya nih ya, kalian kalau lihat detail rambutnya, ini tuh untuk masking tuh susah banget loh. Di sini guys, ada detail-detail lighting yang kena serpihan rambut. Ini kalau di masking ini udah hilang sebenarnya. Jadi either way, mungkin kalian syuting beneran, bagus. Kalaupun di maskingin di green screen, masking yang jago banget yang masking karena detail rambutnya itu masih ke arah semuanya. Itu cara kita melihat juga sih kalau kita lihat visual nih green screen atau enggak ya. Coba perhatikan rambutnya deh. Kalau rambutnya udah mulai agak blur-blur kiri kanannya itu kayak syuting green screen. Dan ini kayaknya syutingnya dia emang di black screen di belakang atau di hitam ini. Kakeknya cakep sekali gitu. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, kabulkan. Guys, gue suka banget konsep-konsep fiksi kayak gini nih. Kayak di dunia, bukan dunia gitu, gelap doang, musik, habis itu dialog. Terima kasih Kak Putri sudah mengabulkan. Au! Wow, tiba-tiba jadi background kuning. Oh, saya mengerti. Iya, jadi ini emang conversation soal kalian sempat di posisi sekolah masih online, daring. Habis itu sekarang sudah ada tatap muka, jadi udah mulai sekolah ketemu orang-orang lagi. Oke, siap. Ini background kuningnya apa ya? Background kuningnya nggak kayak pakai, biasa kan kalau motif efek ini biasa pakai karton kuning di belakang. Ini kayak tembok kuning karena ada tempelan di sininya ya. Nah, ini kayaknya kalau shotnya still nih, rekomendasi saya kita bisa pakai AI generative fill untuk set di blend biar hilang jadi satu kesatuan. Karena shotnya still, gampang tuh kalau di masking tuh. Semua. Tapi ada shadow. Oh iya, ada shadow yang masuk ke sini. Susah nih nanti. Oke. Tapi kok pakai baju sekolah ya? Suaranya pas-pasan. Masih pemula. Suara gue nyamuk lagi kan. Tiba-tiba dia edit kayak gini dong. Edit-editan PWK coba buka. Oke. Wah, dia lagi. Oh, ini pasti teman-teman dari SMA 1 Binjai dengan talent-talentnya masing-masing. Bro, saya suka dengan brother nih satu nih, yang rambutnya dibenerin mulu. Tuh. Aduh guys, jadi kayak keinget gue tuh dulu rambutnya ponian, selalu dikasih tau potong, dan gue selalu cari cara untuk pada poni itu kayak gimana. Dan digambarkan di sini dalam bentuk komedi sketsa gini ya, jadi tetap menarik dan nostalgia juga. Nice. Ini adegan conversation. Gue tadi suka tuh dengan background sebelumnya ya, di kayak terpisah dengan warna masing-masing gitu loh. Di sini kan ada awal kuning, abis itu warna ada penggunaan lighting yang lain dengan warna hijau, abis itu ada warna kuning, ada warna orange, ada warna pink lagi juga. Adegan yang conversation ini kalau dari gue ngerasa kalau ini ada di background yang ada warna juga tetap oke juga karena berasa dunianya itu udah dunia yang berbeda. Kalau tadi kan kalian mencoba untuk establish kayak bagian yang awal itu dengan background gelap, Putri dan juga si kakak satu melakukan conversation masih di dunianya Putri gitu loh, tanda kutip. Pas masuk sini harusnya gue sih prefer kayak tidak ada background hitam lagi biar udah masuk ke dunia yang berbeda gitu. Itu yang gue rasakan. Dan kalau dari sini sih teknis, mungkin dari teknis per-syutingannya ya, kalau pakai background hitam tuh kesulitannya itu tuh masih bisa pisahin background belakang yang gelap dengan objek. Jadi kebutuhan rim light atau backlighting di objek itu juga penting banget. Dan di sini tuh kesulitannya tuh ke warna-warna yang gelap. Kayak diperhatikan di sini tuh, ya rambutnya nyatu. Kayak sebenarnya udah ada di awal, cuman di awal tuh gue masih kayak oke, karena mungkin dunianya fiksi ya, ini kan udah rada sketsa conversation gitu kan ya. Even ini mengaruh ke pemilihan wardrobe direction juga gitu. Kalau ada background hitam, jangan sambungin dengan wardrobe yang itu. Kalau di sini kan ada warna jilbab yang hitam ya. Jadi kayaknya kalau dari gua, nah kayak gini nih, ini kayak separasinya yang lumayan oke nih di shot yang ini. Kalian ngeliatin ya, separasinya tuh terpisah semua. Kalau yang lainnya tuh kayak ini nyatu nih. Ya, ini yang kadang kita mesti sebisa mungkin kita hindarin. Mari kita lanjut. Oh, ini bagus nih. Yeay, guys, ini bagus sekali nih shotnya.
Ada tambahan art direction di belakangnya, itu ada foto-foto presiden, ada jam. Ini semua pasti setting, semua pasti tempelin. Terima kasih buat effortnya. Dengan 3 shot di depan ini, ada unsur symmetrical juga di sini dan blocking yang menarik juga. Jadi si ibunya bolak-balik kiri kanan ya di sini nih. Jadi enak aja untuk dilihat secara frame gitu, dan lightingannya juga cukup, jadi nggak terlalu ada kayak berantakan. Enggak, ini oke nih. Good job. Wah, ini 3 cam syutingnya ya. Cam 1 tengah, cam 2 dari samping kiri kanan. Wow, oke. Menarik. Berarti kalian berusaha untuk achieve semua shotnya, adegannya dalam satu take. Pasti kebutuhan continuity. Cuma again, untuk unsur kita bicara ya kalau udah bercerita lewat film. Kalau kayak gini kan berarti direction lightingnya mesti terang dan terang semua. Ini biasanya lighting yang di-achieve di kebutuhan sinetron tuh. Sinetron itu kan emang biasa bright semua kan ya. Karena angle-nya ada banyak, karena nggak ada waktu syuting yang banyak. Ini pasti mungkin ada consideration waktunya nggak banyak untuk syuting, jadi kita langsung ajar aja 3 kamera. Sedangkan kalau dari gue emang proper itu kita set berapa kamera, mungkin untuk cam maksimal 1 lebih oke. Biar kita bisa atur direction lighting yang bisa ada unsur mungkin lebih film look gitu yang mau di-achieve, itu kita bisa create shadows di antara objeknya. Karena kalau gini tuh kayak flat, kayak terang semua tuh. Karena semuanya direction lampu-lampunya itu dari sana kemari itu ada ke muka gitu loh. Ini mengarah ke semua objek-objek sini tuh. Oh, ini adegan-adegan pasti yang... Wah! Ini dia guys! Gue tahu gue bisa relate dengan ini langsung. Guys, gue itu adalah orang waktu sekolah, kalau kerja kelompok, yang main game. Guys, ini agak horor sebenarnya sih. Sorry banget, lightingnya merah. Buset, lagunya romance, lightingnya merah. Jadi kayak agak creepy gitu jadinya. Sorry guys, itu yang saya tangkap dari adegan ini. Mau lucu-lucu romantis ya, tapi lampunya yang ke muka tuh merah nih. Ini yang kayak menunjukkan esensi danger. Danger nih, something bad is going to happen gitu. Jadi kayaknya kalau kalian mau highlight atau ngasih terang objek, which is di sini kan objeknya adalah si kakak ini. Kalau emang itu maksudnya dari kalian, mungkin gua menangkapnya jadi creepy ya, karena emang mukanya merah. Sebisa mungkin pisahkan. Ya ini sebenarnya kepisah nih, shotnya ini belakangnya merah. Kalau ini tuh ada putihnya, tapi kan fokusnya kita ke muka. Jadi kayak itu yang mesti jadi consideration juga. Kita mau terangin yang mana nih objeknya? Ya udah, kita mau terangin objeknya, muka terutama, muka dulu yang diutamakan, baru background merahnya dicari nih. Itu bisa di-achieve dengan pergantian angle kamera atau pergantian posisi lighting, atau ketiga positioning talentnya atau blockingannya. Mungkin agak geser sedikit kiri biar dia lebih dekat dengan lighting gitu. Dan ini agak ngeri guys. Wah, ini asik nih. Ini montas-montas kebersamaan di sekolah nih. Aduh ampun, gue kalau udah adegan gini suka kepikiran loh. Seru banget waktu masa sekolah. Yoi ibunya, ibu gurunya solid abis. Mau masuk ke dalam video, mantap ibu, respect. Oke, sequence itu bagus tuh. Kita ngeliat ya, adegan shotnya semua diambil slow-mo, montas-montas, diiringi dengan voice over dan juga lagu style piano yang mengarah ke rasa bukan sedih sebenarnya, lebih ke hopeful feelingnya gitu. Ini pasti si Putri nih yang voice over, keren. Oke, next. Suatu saat kau dan aku tak lagi bertemu. Wow. Ingatlah bahwa meja dan kursi di sana Ini bagus banget. memeluk cerita kita. Guys, shotnya barusan nih, ya shot ini keren banget nih, ya. Ih gila, ini momen yang tertangkap dengan sangat-sangat keren dan mungkin momen banget ya, kayaknya susah untuk diulangin lagi. Jadi ini diambil pasti dengan kamera yang fokalnya agak jauh. Jadi jarak antara background dengan objek itu nggak kelihatan terlalu jauh, jadi padat. Padahal ini tuh jauh gitu loh, maksudnya jarak tuh jauh, jadi kelihatan padat. Komposisinya juga enak, kebagi jadi dua, ada 2 layer gitu ya. Ini layer ibarat layer yang bawah sama tengah. Maksudnya ini jadi kayak layer yang depan sama belakang, tapi jadi kayak layer atas dan bawah. Habis itu kebagi dari segi pewarnaannya. Ini nggak tahu pasti ada tambahan dari gradingnya ya. Warnanya dijadikan warna teal atau ke arah biru untuk shadownya. Jadi otomatis akan jadi efek lebih biru gini. Terus fakta di mana ini dijadikan slow-mo tuh jadi keren aja karena ada movement juga kamera dari kiri ke kanan. Jadi makin berasa depth-nya gitu loh atau kedalamannya yang padat gitu. Terus
Kan kalau lu syuting pakai ada jarak gitu kan, pasti ada lighting yang lebih ke arah terangnya, which is di sini. Habis itu belakangnya lebih gelap. Jadi itu yang ngebuat jadi perbedaan lagi gitu. Ini terangnya ini jadi ngepisah layar belakang sama depan sama belakang. Keren banget nih shotnya. Wey, yay. Oke guys, itu aja dari gue. Terima kasih udah mau kirimin video angkatan SMA ini. Respect dan salut untuk SMAN 1 Binjai. Ditunggu lagi teman-teman semua yang punya video-video angkatan SMA menarik. Itu aja. Sampai ketemu di Reaksi Editor Indonesia berikutnya.